Shalom. Ya, siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin ya. Amin. Oke, mari sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Dan Engkau tahu tujuan kami adalah kami mau beribadah, kami mau mengucap syukur Tuhan atas penjagaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Bahkan kami mau memuji dan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua yang datang di tempat ini Tuhan, kami punya hati yang terbuka dengan Engkau Tuhan. Kami mau beribadah dengan hati yang tulus kepada Engkau Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Bapa, Engkau yang menyempurnakan setiap kami Tuhan. Engkau yang menyucikan setiap kami Tuhan. Agar lewat pujian dan penyembahan yang kami bawakan kepada Engkau Tuhan, boleh berkenan di hati-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yuk. Oke. Mari kita siap menyembah Tuhan. Yes Tuhan. Mari kita semakin rindu. Semakin rindu mengenal pribadi-Nya lebih lagi. Kami mau terus rindu
mau bersyukur kita menjadi orang-orang yang terus menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau menikmati Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan bagi Engkau Bapa. Kami mau terus menikmati bait-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terus mengangkat suara kita mau bersorak-sorak lebih lagi dengan Tuhan kita lewat pujian kita di pagi hari ini ya. Jangan ada yang kaku ya, bebas aja menyembah Tuhan. Amin. Oke. Haleluya. Angkatlah suaramu, kita mau bersorak. Tanggalkan bebanmu. Jangan khawatir. Katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, panggilkan
terus bersuka cita karena kami punya Allah yang terus memberi kami sukacita dalam keadaan apapun Tuhan. Dan kini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang terus haus akan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, seperti rusa yang rindu akan air, kami juga Tuhan mau merindukan Engkau dalam hidup kami.
indah bila kami terus dekat dengan, betapa indah bila kami terus ada dalam hadirat, dalam dekapan. Biarlah di hari-hari ini kami semakin suka menghampirimu. Walau seperti apapun keadaan kami, Engkau sangat mengenal kami. Kau adalah Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau Allah yang mengasihi kami, dan kami di hari-hari ini semakin melekat dalam dan menikmati keindahan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Makasih Allahku Yesusku untuk kehadiran di tempat ini. Kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi hamba. Allahku, tolong saya untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan perkataan-Mu tempat ini. Pengurapan-Mu atas kami semua. Biarlah yang sudah sering mendengar, jangan bosan apa yang saya sampaikan hari ini, kembali saya menyampaikan. Kita buka yuk Yohanes 11. Yohanes 11. Judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Maka masuklah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Puji Tuhan. Ini ayatnya cukup panjang. Memang nggak semua sampaikan, tapi supaya pasti kita juga ada sering baca tentang Lazarus ini, Yohanes 11 ini. Tapi mari kita belajar lagi ya. Di sini kita lihat ya, dari ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah menyakiti kaki Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Di sini dikatakan, Lazarus sakit. Mereka tinggal di kampung Betania, kampung Maria dan Marta dan adiknya Marta. Dan waktu sakit, semua pasti gimana melihat saudaranya dalam keadaan sakit, seperti itu ya. Dan di sini juga Maria pasti dan Marta juga merasakan sesuatu karena ada saudaranya sakit, yaitu Lazarus. Ini dalam bentuk penyakit. Begitu juga kalau seseorang itu punya masalah, di sini dalam bentuk penyakit. Dan mereka sangat senang sekali pas ada Yesus. Mereka senang sekali pas ada Yesus. Dan waktu ada Yesus, apalagi waktu itu Maria pernah meminyaki kaki Yesus, dia datang, ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, menyampaikan kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit, disampaikan. Dia yang kau kasihi sakit. Di sini kita belajar adalah dalam suatu penyakit secara suatu keadaan atas Lazarus. Kondisi banyak orang juga bisa terjadi, bukan hanya dalam segi penyakit seperti ini, tapi masalah, beloga, pergumulan hidup bisa terjadi dalam banyak orang. Tapi kita lihat sini, kita belajar dari Lazarus ini, dari Yohanes 11 ini, waktu mereka menyampaikan kepada Yesus, ada suatu kalimat yang luar biasa yang disampaikan Yesus, itu ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, kita lihat ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu Lazarus sakit, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian,
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sekarang kita garis bawahi sedikit ya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Begitu disampaikan kepada Yesus, Yesus berbicara, Yesus berkata, Yesus menyampaikan perkataannya bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi dikatakan akan menyatakan kemuliaan Allah. Kalau seseorang yang percaya kepada Yesus, yang dekat dengan Yesus, lalu melihat tentang siapa Yesus, lalu berbicara, Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, pasti seorang ini akan bahagia sekali. Karena apa? Apa yang disampaikan, apa yang dinyatakan kepada Tuhan mendapat jawaban. Ada suara, ada perkataan gitu, ada suara bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tidak akan membawa kematian. Waktu seseorang berdoa, menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi masalahnya. Dia berdoa, dia dekat dengan Tuhan, dia terhubung kepada Tuhan, dia punya pergumulan. Ada sesuatu beban dalam hidup, ada sesuatu yang sedang menjadi pokok doa dalam usaha, dalam pekerjaan, ini luas. Yang menjadi pokok doa ini luas. Menjadi suatu doa pergumulan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus ini luas. Apa masalah apa? Tetapi ada sesuatu keadaan disampaikan. Kalau di sini Maria dan Marta adalah bahwa saudaranya Lazarus itu sakit, akan membawa kematian. Tidak akan membawa kematian. Mendapat suatu jawaban. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat ayat yang lima, 6. Dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi Yesus ini sangat mengasihi Marta dan kakak Lazarus. Tapi kita lihat ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, lihat kata-katanya, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus mengasihi Marta. Yang menyampaikan kabar ini, yang sedang menyampaikan permohonan doa ini, yang sedang menyampaikan kepada Tuhan, sangat dikasih. Bahkan yang menjadi sesuatu pokok doa mereka adalah Lazarus sakit juga dikasihi oleh Yesus. Tapi kita lihat ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Setelah didengar, Yesus enggak pergi. Bapak Ibu Saudaraku, bisa terjadi seseorang sudah berdoa, tapi tidak ada. Tuhan berbicara, tapi kok belum ada jawaban ya. Saya sudah berdoa dan sudah dapat firman Tuhan. Saya dapat perkataan Tuhan bahwa apa yang saya doakan ini akan Tuhan tolong, akan Tuhan selesaikan. Tapi kok enggak ada jawaban? Saya sudah berdoa. Bahkan saya sudah puasa. Dan begitu saya semangat di dalam menantikan jawaban ini. Karena waktu saya berdoa, saya dapat suara Tuhan.
Waktu saya baca firman Tuhan itu menguatkan saya. Karena firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan saya. Apa jadi pergumulan saya? Dan apa yang menjadi doa Maria dan Marta adalah disampaikan kepada Yesus, saudaranya Lazarus sakit. Saya sangat begitu ini sekali dengan ayat 6. Setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, yaitu sengaja. Padahal Yesus sangat mengasihi. Yesus sangat mengasihi. Yesus sangat mengasihi Maria, Marta, Lazarus. Tetapi di sini dikatakan ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Berarti waktu Lazarus sakit dan disampaikan doa, disampaikan kepada Yesus, doanya tidak dijawab. Padahal Yesus sudah berbicara, tidak akan membawa kematian. Karena kenapa? Selama 2 hari Yesus sengaja tinggal di tempat, dia nggak pergi. Bapak, Ibu, dan saudaraku, bisa terjadi seperti ini. Sudah berdoa, sudah dapat perkataan Tuhan. Bahkan waktu berdoa, dia menikmati hadirat Tuhan. Di sini Yesus bertemu dengan mereka secara pribadi. Waktu berdoa juga hadiratnya dinikmati. Merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Lalu waktu disampaikan, ada satu keyakinan, Tuhan menjawab doanya. Tetapi setelah ditunggu, tidak ada jawaban. Tidak ada pertolongan kepada persoalan, pergumulan yang disampaikannya. Yaitu doa yang tidak dikabulkan. Suatu kerinduan yang tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Kita belajar nih. Saya suka sekali dengan Yohanes 11 ini. Tetapi yang dengan kata-kata ia sengaja. Saya terus kuat sekali di sini. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa ya? Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat mengasihi. Bahkan Tuhan itu adalah sangat peduli. Tapi dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari. Setelah itu, ya, Yesus berangkat, ya, dia berangkat berkata dia pergi. Ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari? Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Di sini kita belajar dari Tuhan Yesus kita. Setelah 2 hari, dia sengaja, lalu akhirnya berkata pada murid-muridnya, ayo kita pergi. Waktu dia pergi, tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya mengingatkan Yesus. Rabi, baru-baru ini orang
Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Kita belajar nih. 2 hari Yesus kita sengaja. Lalu pas dia mau berangkat pergi, murid-muridnya ngomong. Baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Apa perkataan Yesus? Jawab Yesus yang ayat 9. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia? Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Yesus bilang, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Ya, kalau ada matahari, kita tidak akan terantuk karena ada sinar matahari. Kita bisa akan berjalan. Tetapi malam hari, tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena orang itu tidak ada dalam dirinya. Ini masalah terang dan gelap, cuaca. Tetapi bisa terjadi seseorang, dia sudah mendengar perkataan Yesus. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pergumulannya. Lalu ingin lagi seseorang ini melihat lagi pergumulannya, masalahnya. Sudah ada keraguan, sudah ada ketidakyakinan. Masa sih dijawab Tuhan? Yang lalu aja tidak dijawab, apa yang menjadi permasalahan saya? Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah berkata, tetapi saya tunggu-tunggu tidak ada jawabannya. Masih terus dalam keadaan seperti ini, masih terus dalam keadaan seperti ini. Saya akhirnya lelah. Tapi Yesus diingatkan dia, orang-orang Yahudi yang melempari engkau, Yesus tidak melihat orang Yahudi itu yang melempari dia. Tetapi kita lihat yang dikatakan ayat 10. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya tidak terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Di sekolah berjalan pada malam hari, kakinya terantuk. Malam hari kakinya terantuk, kenapa? Karena terang tidak ada dalam dirinya. Kenapa malam hari? Gelap. Seseorang karena masalah itu jadi gelap. Seseorang karena punya pergumulan jadi gelap. Jadi tidak melihat lagi terang. Jadi sulit sekali melihat sesuatu ke depan. Iyakah? Masih ada pertolongan gak sih? Seperti tidak ada suatu semangat lagi dalam hidupnya. Seperti tidak ada lagi suatu pengharapan dalam dirinya. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk. Pas terantuk, akhirnya gak bangkit lagi, gak bangun lagi. Tapi berbeda, kalau dia menyadari, dia kembali kepada terang yang ada dalam dirinya. Yesus yang ada dalam dirinya. Kepada firman yang pernah dia dapatkan. Kepada firman Tuhan yang pernah dia dapatkan waktu dia memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Firman itu jadi kekuatan. Firman itu jadi pelita bagi kaki dia. Firman itu menjadi suatu perkataan yang kuat bagi dirinya. Tetapi akan terantuk kalau tidak kembali kepada firman itu. Itu terang yang ada di dalam diri dia. Kepada Yesus yang ada dalam diri dia. Yohanes 10 ayat 10 yang B. Aku datang memberi hidup. Ada kehidupan yang Yesus berikan kepada dia. Ada kehidupan. Tetapi dia seperti berjalan dalam malam hari yang tidak ada lampu, yang tidak ada sinar, yang tidak ada terang. Akhirnya dia terantuk. Dan tidak lagi bangun. Dan tidak ada lagi seperti pengharapan, waktu itu saya sudah berdoa. Dan tidak ada sesuatu respon, tidak ada jawaban dari Tuhan. Padahal saya sudah dengar firman Tuhan. Bahkan saya sudah kesaksian. Saya punya pergumulan, saya kesaksian, saya sampaikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Roh Kudus berbicara. Tetapi tidak ada jawaban. Terantuk. Sama yang seperti Maria dan Marta. Yesus sudah bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi kita
tahu semua apa yang terjadi. Yesus ngomong, penyakit itu tidak membawa kematian. Ini suatu jawaban doa. Tapi apa yang terjadi? Pas Yesus sampai di sana, Lazarus sudah di dalam kubur dan sudah 4 hari di dalam kubur. Kita udah baca tadi. Kata Tuhan Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi pas Yesus sampai di sana, Lazarus sudah ada di dalam kubur. Bahkan sudah 4 hari dan tadi kita baca waktu Yesus datang dikatakan oleh Marta, dia sudah 4 hari, sudah bau. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran dari Lazarus ini? Maria dan Marta sudah menyampaikannya dan dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi Lazarus mati. Apa yang kita dapatkan dari sini? Kita lihat ya, ayat 14, bahkan sebelum Yesus sampai, ayat 14, sampai di mana Lazarus dibaringkan, Yesus sudah tahu Lazarus sudah mati, ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus sudah mati. Lalu kita lihat ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Kita lihat waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi, dalam perjalanan itu Yesus berkata bahwa Lazarus sudah mati. Kita lihat sini. Padahal Yesus bilang kepada Maria dan Marta, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dari sini kita bisa belajar. Kita udah berdoa, doa kita tidak dijawab. Tidak ada jawaban. Dan di sini juga, apa yang disampaikan Maria dan Marta, dibilang tidak membawa kematian, tapi Lazarus mati. Dan Yesus tahu Lazarus mati, ayat 14 tadi. Lazarus sudah mati. Tapi mari kita belajar kepada Allah kita, Yesus kita. Ada maksud-maksud yang luar biasa di hari-hari ini. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Banyak orang hari-hari ini sedang mengalami banyak hal terjadi. Di Wahyu 3, saya sudah ulang-ulang bagian ke ini. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Tapi akan ada perlindungan kepada yang menghidupi firman Tuhan. Dan di ayat 4 dikatakan, jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Karena banyak pencobaan di hari-hari ini, banyak terjadi yang luar biasa di hari-hari ini. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. Dari sini kita belajar, kita bisa mengalami sesuatu seperti tidak ada jawaban yang kita doakan. Kita sudah percayai firman Tuhan yang kita baca. Dan kita percaya firman itu jadi kekuatan. Tapi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari kejadian cerita Lazarus ini firman Tuhan yang sampaikan Yesus yang ayat 15. Dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Justru Yesus bilang, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Waktu Yesus tahu Lazarus sudah mati, tapi Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Dan katakan, kenapa lebih baik? Supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya.
Hari-hari ini banyak orang sedang banyak mengalami masalah pergumulan. Bukan hanya penyakit, tapi masalah-masalah. Tapi bisa jadi sudah dengar firman Tuhan, tapi kok belum dijawab. Disinilah Bapak Ibu Saudaraku kita belajar ayat 15 ini. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Untuk terus belajar percaya. Padahal tidak ada jawaban. Menyerah. Tapi dari ayat ini kita diajar Yesus. Untuk terus percaya. Amin. Amin. Tidak kita lihat. Padahal sudah dapat perkataan. Tapi dari ini kita belajar dari ayat 15 ini Yesus sendiri yang bicara. Yesus tidak bilang gini. Iya ya, akhirnya dia mati. Padahal waktu itu saya bisa langsung datang. Tapi ini saya renungkan. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Betapa luar biasa kasih Yesus. Bukan hanya kepada Lazarus, bukan hanya kepada Maria dan Marta, tetapi kepada banyak orang-orang di situ. Supaya lewat keadaan di situ, orang-orang mengenal Yesus. Orang-orang jadi percaya kepada Yesus. Sesuatu bisa Tuhan izinkan, pasti ada suatu maksud baiknya. Supaya kita tambah bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Supaya kita tambah kuat. Supaya kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Supaya kita menjadi suatu kesaksian yang hidup. Apalagi di masa-masa ini. Kita bangkit gerejanya di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Wahyu 3 berkata seluruh dunia sedang mengalami pencobaan, kita juga mengalami itu. Banyak orang sedang mengalami itu. Tapi Tuhan Yesus kita tidak tinggal diam. Walaupun sepertinya Yesus kita itu diam. Sama waktu Lazarus ini sakit. Maria dan Marta di bangku sudah dikasih perkataan. Tidak akan mati. Tapi Yesus datang sudah 4 hari. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yesus mengenal siapa Lazarus, siapa Maria, siapa Marta. Bahkan orang-orang yang di situ. Tetapi Yesus membiarkan, mengizinkan seperti itu. Lihat, Lazarus mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Diizinkan suatu keadaan untuk kita terus belajar percaya kepada Dia. Percaya bukan karena apa yang saya minta dijawab, tapi bagaimana di hari-hari ini tetap kita percaya. Yang kita minta tidak dijawab, apa yang kita mohonkan tidak dijawab, tapi Tuhan merindukan kita terus percaya. Kita terus melekat kepada Tuhan. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap intim dengan Tuhan. Kita tetap merindukan Dia. Bisa sesuatu hal yang jadi permintaan kita, doa kita tidak dijawab. Tetapi apa yang kita dapat waktu Dia katakan, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Ada sesuatu kehidupan yang baru kita alami dalam kehidupan kita. Waktu kita terus belajar percaya, ada kekuatan, ada terus pengharapan. Karena bisa terjadi lagi. Bukan hanya ini masalah saya, bukan hanya ini masalah saya. Masalah saya ini belum dijawab, akan ada lagi yang A, yang B, yang C. Tetapi waktu terus kita belajar dan terus percaya kepada Tuhan, di situ kita terus bisa percaya. Waktu ada masalah yang lain, kita tidak akan menjadi mundur waktu ada masalah yang baru. Oleh karena apa? Yang dulu saja Yesus sudah berbicara, Dia tidak berbuat apa-apa. Tapi waktu ada
kita terus memiliki pengharapan. Kita tidak ada di dalam yang namanya kekhawatiran. Kita buka yuk Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Maaf 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di dalam cermin. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, waktu kita dapat firman, disinilah kita belajar untuk apa? Melakukannya. Bisa ada suara, dulu aja begini. Tetapi kita akan dalam selama kehidupan kita ini akan banyak hal terjadi. Maka Yesus bilang, sengaja dikatakan. Tuhan menginginkan kita terus menjadi pelaku firman-Nya. Tidak hanya mendengar saja, tidak hanya kita dapat perkataannya, akan ada di masa-masa ini banyak hal terjadi pada kita. Tuhan merindukan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Menghidupi firman-Nya. Sekalipun mengalami seperti yang dialami Maria dan Marta. Dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi apa? Malah Lazarus mati. Dan kita sudah baca tadi. Aku sengaja untuk melihat kita. Kita lihat lagi 1 Korintus 2 ayat 9. Satu Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita lihat di sini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Disediakan katanya, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada sesuatu keadaan yang kok seperti ini kita tidak menjadi mundur. Tapi kita terus berjalan bersama Tuhan kita. Kita terus berjalan dengan iman. Terus kita terus membangun tetap dekat dengan Tuhan. Padahal yang sebelumnya memang kenapa ya seperti ini. Tapi karena kita mengasihi Yesus, kita terus mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan akan ada terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi kita. Allah akan menyediakan, akan melakukan. Dan itu yang terjadi kepada Lazarus. Maria dan Marta dan orang-orang di situ taunya Lazarus sudah mati. Tapi apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran mereka, yang tidak pernah timbul dalam hati mereka, kalau Lazarus akan hidup, akan dibangkitkan. Maria dan Marta nggak pernah terpikir itu. Mereka tahu, maka dibilang dia sudah bau, belum 4 hari. Di hari-hari ini Allah lagi ingin kita untuk bangkit, terus menyala di hadapan Tuhan. Untuk kita bergerak di hadapan Tuhan. Apa yang gak pernah terpikirkan bisa Allah munculkan. Tuhan terima kasih. Padahal sebelumnya bisa mengalami, kok dulu seperti ini ya. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan Yesus kita, pribadi yang sangat mengenal kita, Yesus yang sangat mengasihi kita,
Bahkan di hari-hari ini, di saat banyak orang sedang mengalami pencobaan, di saat banyak orang sedang mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, saya percaya Tuhan kita akan terus berbicara kepada kita. Membuat kita semakin berkobar, menyala di hadapan Tuhan. Kita terus bangkit mengalami Tuhan di dalam Dia. Supaya orang tahu tentang Yesus kita. Supaya banyak orang di hari-hari terselamatkan. Untuk kita menyala di hadapan Tuhan. Walau suatu keadaan yang kita rindukan belum terjawab. Tapi di hari-hari ini kita terus melihat Tuhan kita. Tidak melupakan perkataan firman yang pernah sudah kita dengar. Kita terus ada dalam perkataannya. Dan itu yang terjadi waktu Lazarus sudah mati dan 4 hari. Dan orang bilang sudah bau. Tapi Yesus bilang apa? Hai Lazarus, kita lihat kembali yuk. Yohanes 11. Ya. Kita lihat dulu dari ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus mengingatkan kembali kepada Marta apa yang sudah disampaikan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marta, karena melihat saudaranya sudah 4 hari dan sudah berbau, dia sudah fokus kepada masalah yang dihadapi. Marta sudah fokus kepada suatu keadaan yang dialami. Seseorang juga dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam apapun, sudah fokus melihat keadaan apa yang sedang dialami. Tidak lagi ingat apa yang sudah pernah Yesus katakan. Dan di sini Marta diingatkan oleh Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita bersyukur sekali pada Tuhan kita. Lalu Yesus bilang, menghadap ke langit dan Yesus berdoa, dia menyampaikan kepada Bapa. Dan waktu dibuka, ayat 43, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya mati. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini saya waktu berulang-ulang saya dapat ini terus. Mungkin saya bicara di mana saya sampaikan, saya bicara di mana saya sampaikan. Allah sedang membawa kita di hari-hari ini. Baik saudaraku, siapa di antara kita hari ini ada mendapatkan sesuatu visi di hadapan Tuhan? Atau biasa mengalami sesuatu, ada sesuatu kobaran api, ada satu nyala api. Yes God, yes Tuhan. Saya memang punya masalah Tuhan. Atau dia gak punya masalah, tapi dinikmatinya suatu keadaan tidak ada seperti suatu perjuangan Tuhan hari-hari ini. Banyak orang sedang mengalami, bahkan saya juga sedang mengalami sesuatu masalah. Tapi bangkitkan saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya ingin berkobar di hari-hari ini, saya ingin menikmati api-Mu, saya ingin menyala Tuhan, saya ingin menjadi kesaksian, saya ingin jadi berkat. Dan di sini
waktu Lazarus keluar dari kubur, dari tempat di mana dia dibaringkan, itu banyak orang. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, orang-orang Yahudi ingin mencela Yesus, tapi orang apa? Mereka sudah memiliki percaya Yesus, karena Yesus sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang Yahudi ingin membunuh, ingin berusaha untuk dia, tapi mereka justru banyak orang percaya kepada Yesus, karena mereka melihat perbuatan Yesus yang luar biasa. Orang-orang melihat waktu Lazarus keluar itu. Orang-orang melihat. Dan ini menjadi menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan sesuatu kegerakan. Hari-hari ini juga Tuhan lagi merindukan setiap kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Tapi mari kita terus ada kepada firman Allah, perkataan Allah. Ya, sebentar. Dulu ya, saya lupa ayatnya. Saya teringat satu firman Tuhan. Oke, ini aja dulu yuk. Kita lihat. Oh ya. Kita lihat yuk. Roma 12. Roma 12. Saya teringat firman Tuhan ini. Roma 12. Roma 12 ayat 11 dan 12. Katakan sini, Roma 12, 11. Hendaklah 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yesus sedang merindukan kita ada dalam hal ini. Lewat apa yang kita belajar dari Lazarus. Untuk kerajinan kita jangan kendor. Di hari-hari ini karena Yesus akan terus berbicara. Padahal kita mungkin sedang ada masalah. Tapi kita terus datang kepada Tuhan, terus percaya. Terus kita ada di ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terus kita percaya kepada Tuhan kita. Janganlah hendaknya kerajaan kendor ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan lain-lain Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, biarlah dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Mari kita rindukan ini. Yuk, sampaikan sebelah kanan. Yuk, mari kita menyala. Engkau punya masalah, ada sini berteman, engkau tahu dia punya masalah. Ayo, coba kuatkan. Ada sini dekatnya sedang punya masalah. Coba sentuh, sapa dia. Sama di sini, mungkin saling kenal, dia sedang punya masalah. Coba sentuh. Berdoa bahwa kau tanganmu Tuhan urapi. Miliki pengharapan, bilang. Sabar dalam kesesakan, bilang. Coba lihat, ada yang kenal? Yang tak mungkin itu bisa mungkin, seperti Lazarus, amin. Kita sedang ada di masa-masa yang luar biasa hari ini, tapi Allah kita lebih luar biasa, amin. Allah kita lebih dahsyat. Untuk itu mari kita saling menasehati, saling mengasihi satu sama lain, saling menguatkan, saling mendorong. Dengan singkat saya bagikan, yuk kita buka yuk. Mudah-mudahan bisa singkat. Mazmur 69, kita belajar dari Daud. Mazmur 69. Kita belajar dari Daud.
Ya, saya usahakan singkat. Ini Daud punya masalah, kita belajar di Daud. Judul peringkatnya ada doa dalam kesesakan. Daud mengalami masalah. Dan Daud menyampaikan masalahnya itu kepada Tuhan. Kita lihat yang ayat 2. Selamatkanlah aku ya Allah. Kita lihat masalahnya. Sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumbuh. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Daud mengalami suatu masalah yang begitu sangat luar biasa. Sampai seperti keadaan ini. Tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumbuh. Aku terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Tenggelam dalam rawa yang dalam. Bayangin kita. Rawa yang dalam, dia tenggelam. Dan tidak ada tempat untuk tertumbuh. Ya terperosok ke air yang dalam. Bahkan ada gelombang pasang menghanyutnya dia. Lalu dia berseru, dia minta tolong. Kita lihat ayat 4. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Daud dalam masalahnya, dia hanya satu tahu punya Tuhan. Dia hanya tahu punya Tuhan, dia hanya satu mengenal pribadi Tuhan yang bisa menolong dia. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Keadaannya mengalami seperti itu, seperti di ayat 1 dan 2. Dia berseru-seru, bahkan lagi begitu gelombang pasang lagi datang. Itu seperti itu keadaan hidupnya, berat udah dia sedang menyampaikan suatu keadaan seperti itu. Berat nih kehidupan, persoalan, kesesakan. Daud alami itu luar biasa. Lalu dia mengenal Tuhan, lalu dia berseru. Lalu lesu dia bilang, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Sampai seperti itu Daud. Dia waktu punya masalah itu dia nggak datang ke tempat lain. Tapi apa? Daud hanya mengenal Allah. Sampai dibilang, kerongkongan Daud itu kering. Kalau mata nyeri berarti nangis kali ya. Udah nangis, waduh seperti apa sih? Kerongkongannya kering. Sakit pasti itu. Bahkan apa? Orang-orang membenci dia. Membenci tanpa alasan. Itu ayat yang 5, yang selanjutnya ya. Lalu orang tahu Daud ini dekat sama Tuhan. Tetapi waktu ada masalah, seperti tidak ada pertolongan. Kita lihat seperti apa keadaan Daud saat itu. Waduh. Dia orang tahu dekat dengan Allah, dia orang beribadah, tapi orang membenci dia. Bahkan diomongin. Tapi Daud sangat kenal dengan Allahnya, dia dekat dengan Allah. Dia begitu jujur dan terbuka kepada Allah. Kita belajar di sini. Ini membuat kita seperti Yesus bilang, dia sengaja. Dan dia bilang apa? Dia ingin melihat seperti apa kita, supaya kita belajar. Allah pasti melihat ini semua keadaan Daud. Tapi apa? Sepertinya Allah biarkan. Ayat 7. Janganlah mendapat malu karena aku, orang-orang menantikan engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari engkau ya Allah Israel. Kenapa? Karena Daud mengalami seperti itu, dia menjaga jangan sampai engkau malu Tuhan karena aku seperti ini, karena orang-orang membenci dia, karena orang-orang mencemooh dia, mencemooh Daud. Sampai dia bilang jangan engkau malu Tuhan. Bisa kok pengikut Yesus seperti itu ya, kok digitu-gitu ya seperti itu. Tapi Daud apa? Dia tetap kuat, dia tetap kokoh. Ayat 8. Sebab oleh karena engkau lah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Lihat, apalagi yang dialami. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku dan orang asing bagi anak-anak ibuku. Bahkan saudara-saudaranya, keluarganya, anak-anaknya ngomongin dia, kok kamu seperti ini? Berarti tambah sesak masalahnya, udah seperti dalam wadah gelombang pasang. Aduh, kebayang oleh kita. Udah orang-orang membenci dia, orang-orang tidak suka sama dia. Apa? Saudara-saudaranya lagi, anggota keluarga lagi. Tapi mari kita belajar di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Perhatikan semuanya. Seperti apapun yang alami Daud. Kita lihat ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku.
dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Daud tetap apa? Mencintai Tuhan, dekat dengan Tuhan. Semangat terus beribadah. Terus dekat dengan Tuhan. Kita belajar dari Daud. Masalah yang dialami tidak membuat dia jadi mundur. Omongan orang tidak menjadi mundur. Inilah juga yang Yesus sedang ingin ajarkan kepada Maria dan Marta, dan Yesus juga ajarkan kepada kita semua. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sekalipun banyak orang seperti apa, keadaan yang kita lihat seperti tidak punya, tapi kita terus menyala, berkobar bagi Tuhan. Amin. Terus kita menyala bagi Tuhan. Terus kita mempercayai firman Tuhan itu kekuatan bagi kita. Amin. Terus semangat baca firman Tuhan. Semangat terus kita memperkatakan firman Tuhan. Semangat terus kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Seberapa banyak mau kubagikan dari sini? Ya, kita lihat. Ya. Ayat 30 dan 31. Haleluya. Sama-sama kita baca ayat 30 dan 31. Sudah dapat semua? Mazmur 69 ayat 30 dan 31. 1, 2, 3. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kita lihat, Daud bilang, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Tapi terus dia memiliki pengharapan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Dia terus datang pada Tuhan. Dan ayat 31 kita belajar. Daud keadaannya sudah begitu kesakitan dan tertindas. Menjadi bahan omongan. Bahkan menjadi orang asing dalam keluarga. Tapi karena cinta Tuhan yang luar biasa, dia tetap datang kepada Tuhan. Dan inilah yang dirindukan Yesus bagi kita. Seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Tapi orang yang menghidupi firman-Nya, oleh melalui firman-Nya akan mengalami perlindungan. Daud waktu mengalami ini, ayat 31 sangat memberkati saya. Dan ini saya sampaikan bagi kita semua. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Yuk. Waktu kita sedang mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, karena kita mengenal Allah kita, mari kita terus datang memuji-muji Allah kita. Amin. Kita tetap datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa bisa memuji? Karena dia memiliki pengucapan syukur dalam segala hal. Dia tidak ada dalam, dia ada kekhawatiran. Gimana nih? Tapi dia tetap datang pada Tuhan. Tapi akhirnya Allah akan berbicara, hadiratnya akan menyelimuti dia. Dan di situ katakan, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan dengan nyanyian syukur. Padahal keadaannya sudah sangat tertindas dan kesakitan. Apa sih kekuatannya? Allah dalam diri Daud itulah kekuatannya. Udah tertindas, kesakitan, tapi dia tetap bisa memuji Tuhan. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin. Ada Roh Kudus yang akan terus membawa kita. Ada Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan kita. Untuk kita terus memiliki pengharapan. Untuk itu sering saya sampaikan buat kita semua. Jangan pernah merasa sendiri. Amin. Jangan pernah merasa sendiri. Ada Allah beserta kita. Ada Allah bersamamu. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Memuji. Allah mengagungkan. Dan inilah yang Yesus rindukan bagi kita semua. Di hari-hari ini kita menghidupi firman ada perlindungan. Kita tetap kuat dalam Dia. Dan Yesus bilang kepada Maria dan Marta, tidak membawa kematian tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan kita di hari-hari ini akan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Lewat apa yang kita alami, lewat permasalahan yang kita hadapi, kita akan menyatakan kemuliaan Allah. Kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang di masa-masa ini.
Kita hari ini belum menangkap, tapi lihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, semua itu disediakan Allah bagi kita. Amin ya. Amin. Kita percayalah kita dahsyat. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan kita. Pada tahu ya lagu lama saya yang pernah saya tulis, firman-Mu iya dan amin. Ya, firman-Mu iya dan amin. Ya. Lagu kita sudah lama. Mari kita terus berpegang kepada firman Allah. Yesus itulah firman Allah yang hidup. Kita terus ada pada Dia. Kita terus semakin dekat kepada Dia. Firman-Nya itu membuat kita menyala di hari-hari ini. Firman-Nya itu kita berkobar di hari ini. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman-Mu iya dan amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Yesusku, ini kami gereja-Mu. Gereja-Mu yang bangkit berdiri di hari-hari ini. Kami jadi gereja yang menyala. Bukan hanya para pendeta, diaken-diaken, para pelayan-pelayan, tapi jemaat bahwa kami semua gereja. Kami berdiri di hari-hari ini menjadi gereja yang kuat. Oleh karena kami terus ada dalam perkataan firman. Kalau kami mengalami sesuatu, firman-Mu tidak akan menjadi gugur. Tapi kami terus ada dalam firman. Karena firman itu adalah iya dan amin. Mari kita semua datang pada Tuhan. Terus kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Kita terus mempercayai perkataan Tuhan kita. Kita semakin melekat dengan Tuhan kita. Rindukan, aku mau bangkit di hari-hari ini Tuhan. Aku mau terus melekat bersama Engkau Tuhan, mendekat dengan Engkau. Mari masing-masing kita berdoa, berbicara kepada Tuhan kita. Ini saya Tuhan, katakan. Saya ini Tuhan. Mari setiap kita datang pada Tuhan, hampiri Allah kita. Terjadi hal yang luar biasa oleh karena kita terus berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena kita mempercayai firman-Nya. Kita tidak ada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Masing-masing mau berbicara pada Yesus. Yesus sangat mengasihi. Mari dan mana Yesus juga sangat mengasihi setiap kita. Dan Yesus ada di dalam kita. Yang akan memberi hidup demi segala kelimpahan. Akan menjawab doa-doa kita. Firman-Mu
Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, ada pada kami. Saya berdoa mau urapi jemaatmu. Berkati jemaatmu Tuhan Yesus. Makanya mendengar firman-Mu ini, siapapun yang mendengar firman ini, semakin kasih Engkau, semakin melekat dengan Engkau, Tuhan Tuhan. Sumber sukacita dan kekuatan kami. Pada hari ini kami penuh pengucapan syukur, nyanyian puji-pujian kami naikkan kepada Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami. Kami berjalan bukan karena melihat keadaan, situasi yang terjadi. Roh Kudus ajari kami untuk kami berjalan, karena kami memiliki firman-Mu. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Makasih Bapakku, makasih Yesusku, makasih Roh Kudus. Kami bersyukur, hamba selesai. Terus berkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya sudah dapat amplop? Dan oke. Mari saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau mempersembahkan persembahan kita untuk Tuhan. Dengan hati bersyukur,
bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Engkau yang sudah menuntun kami ke tempat ini Tuhan. Dan kami bersyukur kami bisa memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang besar Tuhan. Engkau ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang dimasyhurkan terus Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah kami terus belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu yang sudah mengurapi kami dan memakai kami Tuhan untuk meninggikan Engkau, untuk masyhurkan Engkau. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, Roh-Mu yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja Tuhan bagi kami. Dan kami sudah memberikan kepada kami Engkau Tuhan persembahan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan apa yang kami sudah persembahkan Tuhan. Pakailah itu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang sudah kami persembahkan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang memakainya Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Kau urapi Tuhan untuk menyebarkan Tuhan kepada orang-orang yang Kau kehendaki ini, berikan Tuhan kepada pelayanan-pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberkati kami. Dan kami Tuhan berikan kehidupan kepada Engkau. Mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami persembahkan bagi Engkau. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah kami untuk menjawab kerinduan-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menyebarkan firman-Mu Tuhan, melakukan firman-Mu. Untuk kami hidup di dalamnya Tuhan. Roh-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Kau yang mengurapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Dan lebih lagi Tuhan, Kau urapi dia dan pakai Tuhan dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bekerja bagi kami. Dan Engkau memberkati kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kami dan berlimpah-limpah. Dan kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami dan memakai kami. Roh-Mu yang berkati kami Tuhan dengan segala apa yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami Tuhan dengan segala apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.